Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Natal kita hari ini, kakak yakin semua udah siap ya. Kakak mau ingetin selama ibadah nanti, adik-adik jangan nyalain mic-nya ya, kecuali nanti saat sudah mau membacakan liturginya, baru adik-adik nyalakan mic-nya supaya kita bisa dengar liturginya adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah Natal kita. Anak-anak sekolah minggu beserta orang tua dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar dan Maha Kasih telah datang dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita. Sore ini kembali kita merayakan kedatangan Sang Juru Selamat. Tuhan menyertai kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, maha kasih dan maha penyayang, kami bersyukur dalam kasih-Mu yang menyayangi kami. Engkau telah menjadi manusia untuk menebus kami dari dosa dan maut.
Kepadamu kami angkat jiwa kami. Allahku, kepadamu aku percaya. Semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat dengan tidak ada alasannya. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 57 ayat 1 dan 2 Nungai Jumpang. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan liturgi pertama, liturgi pertama untuk bersiap-siap ya. Kakak bacakan awal mulanya dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu, dan membentuk manusia. Semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah yang sempurna. Mari kita mendengarkan liturgi pertama yang dibawakan oleh Belva Pasaribu. Ayo Belva, Mazmur. Tumbang Pasaribu. Belva, mic-nya dinyalain dulu. Sudah nyala. Ya, ikutan. Ayo kita dengar. Oh, liturgi mah, ada liturgi. Ya, ada tema. Mazmur 19 ayat 2. Bapak mau. Ayo Belva. Mic-nya nyalain lagi. Ayo. Nah, ya. Mazmur 19. Langit. Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Oke, terima kasih Belva. Yang kedua akan dibacakan oleh Andrian Manurung. Andrian Manurung, Mazmur 8 ayat 4. Mazmur 8 ayat 4. Jika aku melihat langit, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Good, terima kasih Adrian. Yang ketiga akan dibacakan oleh Gabriel Butar-Butar. Gabriel Butar-Butar. Mic-nya dinyalain. Mic-nya dinyalain dulu. Oke, baca ya. Kejadian 1 ayat 20a. Berfirmanlah Allah, hendaklah air bersiapan makhluk yang hidup. Good, terima kasih Gabriel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iren. Mic-nya dinyalakan dulu Iren. Mic-nya dinyalakan dulu. Iren, mic-nya dinyalakan dulu biar kedengeran. Kejadian 1 ayat 20b. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Coba ulangi Ren. Udah. Good. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gok Mababasa Sitorus. Orang bilang bagus gitu. Duduknya yang sopan ulang. Kejadian 1. Mic-nya dinyalakan dulu. Oke. Kejadian 1 ayat 21 A. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Amin. Amin. Pintar, terima kasih Basa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Master Hutahayan.
Mic-nya dinyalakan dulu. Ayo Master. Kejadian 1 ayat 21b. Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan di dalam air. Amin. Amin. Terima kasih Master. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jirolian Sihombing. Mic-nya dinyalakan dulu. Ayo. Kejadian 1 Ayat 21C. ayat 21c. Ya. Dan Segala jenis burung yang bersayap, Allah bahwa lihat bahwa semua itu baik. Pintar, terima kasih Lian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sondang Silaban. Mic-nya dinyalakan dulu. Ayo Sondang. Kejadian 1 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Pintar, terima kasih Sondang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jocelyn Sirait. Tapi gimana kabarnya itu Jihan itu sekarang? Samping mata. Jocelyn, mic-nya dinyalakan dulu. Jocelyn, mic-nya dinyalakan dulu. Boleh diulang dari awal. Yang 1 ayat 20 terjadi. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Pintar, terima kasih Jocelyn. Yang terakhir akan dibacakan oleh Gabriel Sitorus. Mic-nya dinyalakan dulu. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Pintar, terima kasih Gabriel. Demikianlah liturgi pertama tentang penciptaan. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari KJ nomor 101 ayat 1. Adik-adik juga ikut bernyanyi ya.
hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Gloria in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi kedua tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adik-adik, liturgi kedua untuk bersiap-siap ya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Setelah manusia semakin bertambah banyak jugalah kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Mari kita mendengarkan liturgi kedua. Pertama akan dibacakan oleh Octavia Papahan. Kejadian 3 ayat 1a. Adapun ular ialah yang diamkan oleh Allah. Sinaga. Udah, Kak. Oke, mulai. Kejadian 3 ayat 1b. Allah berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman, jangan kamu makan buahnya, bukan? Terima kasih, Yovelin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yovela Pasaribu. Mic-nya dinyalakan dulu, Yovela. Oke, mulai ya dari ulang. Kejadian 3 ayat 13a. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Terima kasih, Yovela. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joshua Sirait. Kejadian 3 ayat 13b. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperakan aku, maka aku makan. Amin. Amin. Terima kasih, Joshua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Theo Nababan.
Mic-nya dinyalakan dulu. Tidak mudah. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Itu kan? Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Terima kasih Theo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Priselia Pardede. Mic-nya dinyalakan dulu. Kejadian 6 ayat 6, menyesalah Tuhan bahwalah ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Terima kasih Priselia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oktavia Pakpahan. Mic-nya dinyalakan dulu, Okta. Kejadian Oke, mulai baca. Okta, mic-nya dinyalain dulu. Kejadian 3 ayat 1a. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terima kasih Okta. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 48 ayat 1 dan 2. Jangan lupa adik-adik di rumah juga ikut bernyanyi ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi ketiga tentang janji tentang kedatangan Juru Selamat. Manusia telah berbuat dosa, namun pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Sehingga segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu. Jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah, Bapa di sorga, akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai penebus dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita dengarkan liturgi ketiga yang akan dibacakan oleh Berry Marbun. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru, siapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Terima kasih, Berry. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaldo Marbun. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Amin. Terima kasih, Rivaldo Marbun. Selanjutnya akan dibacakan oleh David Manurung. Yeremia 23 ayat 5a. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Amin. Terima kasih, David. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isabel. Yeremia 23 ayat 5b. Ia memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Terima kasih, Isabel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Beatrice Sitio. Mic-nya dinyalakan dulu, Beatrice. Ya. Zakaria 9 ayat 9a. Bersorak-soraklah dengan nyaring, Patrisian. Bersorak-soraklah di Yerusalem. Lihat, Raja kepadamu, adil dan jaya. Amin. Terima kasih, Beatrice. Yang terakhir akan dibacakan oleh Dealova Manurung. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih, Dea. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 605, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik ikut bernyanyi ya. Liturgi kelima tentang kelahiran Juru Selamat. Kini Juru Selamat itu telah lahir ke dunia, dalam kepapahan ia terlahir di tempat yang terhormat hina. Kandang domba, itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh, datang untuk menyembah Sang Raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi Juru Selamat dunia. Marilah kita dengarkan liturgi keempat yang akan dibacakan oleh Clara Sitorus.
Mic-nya Lukas dinyalakan 1 dulu. ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terima kasih Clara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salomo Sitorus. Dia bagian dulu, aku dulu. Apa maksudnya? Iya. Ini nanti pas mulai mana itu linknya mana? Dewan apa? Siap itu apa? Dewan apa tadi Mas? Lili api. Ini dimaksud dewan apa? 1 ayat 32. Memang begitu kakak belajar itu. Lihat temanmu tuh. Diam. Lihat aja. Dadah gitu doang. Nih aku nyalain kamera kamu diam ya, jangan kabur ya. Jangan kabur, begitu. Kayak mama juga rapat kan begitu. Nah tuh, itu siapa itu yang nyanyi? Restoran. Oke. Ayo Salomo mulai. Lukas 1 ayat 32. Dia akan besar dan anak Allah yang sangat tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Valen Rino. Mic-nya dinyalakan dulu, Valen. Valen gak kedengeran. Coba headsetnya dibuka aja. Headsetnya dicopot aja dari laptopnya atau dari HP-nya biar kedengeran. Ayo kita ulang. Coba pelan-pelan bacanya, Valen. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terima kasih, Valen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noel Marbun. Mic-nya dinyalakan dulu. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih, Noel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Daniel Simanjuntak. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Amin. Terima kasih, Daniel.
Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Selamat Datang. Adik-adik, sekarang kita akan menyalakan lilin. Adik-adik dipersiapkan lilinnya. Dan dimatiin lampunya, biar kita serasa di gereja lagi malam Natal ya. Untuk penyalaan lilinnya, yang mewakili Parhalado, Amang Sintua Sibagariang. Yang mewakili Dewan Seksi Sekolah Minggu adalah Amang JP Sitorus. Mewakili orang tua anak sekolah minggu, Amang TH Manurung. Mewakili anak sekolah minggu ada Jan Riko Sihombing. Dan ketua pelaksana oleh Abang Agus Sitorus. Adik-adik di rumah, dinyalakan lilinnya dan dimatikan lampu rumahnya. Sambil menyalakan lilin, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 54. Adik-adik di rumah ikut bernyanyi ya.
kembali ayatnya yang pertama. Adik-adik boleh dimatikan kembali lilinnya dan lampunya dinyalain. Selanjutnya, kita akan mendengarkan liturgi kelima, kemuliaan, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru. Allah telah menggenapkan janjinya. Seorang raja yang akan memerintah telah lahir. Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan jika kita tetap di dalam Dia. Mari kita mendengarkan kabar kemuliaan, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru dengan liturgi kelima yang akan dibacakan oleh Kaisar Hutahayan. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi Allah menjadi Kristus Yesus yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dengan menebus kita. Amin. Amin. Terima kasih Kaisar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bici Rambe. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Amin. Terima kasih Bici. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dion Sihombing. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Terima kasih Dion. Selanjutnya akan dibacakan oleh Josefa Sibarani. Udah, 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah
kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Amin. Terima kasih Josefa. Selanjutnya, liturgi terakhir akan dibacakan oleh Semi Butar-Butar. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Amin. Terima kasih Semi. Demikianlah liturgi kelima tentang kemuliaan, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru. Kita akan bernyanyi dari KJ nomor 120. Adik-adik ikut bernyanyi ya. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, adalah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Masih semangat ya? Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 23 yang juga sekaligus menjadi tema Natal. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakannya Immanuel. Dan subtema Natal kita hari ini, hendaklah kita bersedia berjalan dengan Tuhan dan diarahkan oleh Allah. Demikian subtema kita. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, perayaan Natal tahun ini sungguh sangat berbeda tentunya, karena kita merayakan Natal sekolah minggu dari rumah. Ya, dari rumah, di depan layar handphone atau laptop, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita bersama-sama. Anak Tuhan boleh merayakan
kelahiran Tuhan Yesus atau yang kita kenal dengan sebutan Natal. Natal adalah mau menceritakan Allah mau berdiam bersama manusia. Allah mau menyertai manusia. Allah mau menyertai kita. Ini adalah sebuah nubuatan yang terjadi. Bayangkan 700 tahun lamanya kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan itu terjadi adalah untuk menyatakan kasih Allah akan dunia ini. Dia mau menyatakan dia tetap menyertai dunia ini, menyertai setiap orang dan memberikan keselamatan tentunya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal hari ini mau meyakinkan kita, walaupun kita tidak bersama-sama di gereja merayakan Natal, walaupun kita bersama-sama hanya lewat virtual seperti ini, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Dan itulah yang disebut dengan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan inilah yang mau kita rayakan hari ini, yang mau kita aminkan hari ini. Artinya Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di belakang kita, Tuhan ada di samping kanan, Tuhan ada di samping kiri, menjaga kehidupan kita. Karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Jangan pernah memaksakan kehendak, karena Tuhan ada bersama dengan kita, yang tentunya dengan diwakili oleh orang tua kita, yang mencukupkan, yang menyertai kebutuhan kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, karena itu kalau Tuhan sudah menyertai kita, apapun perjalanan hidup kita ini tidak perlu ditakuti. Sebab Tuhan ada di depan, Tuhan ada di belakang, Tuhan ada di kanan, ada Tuhan di kiri, dan dari atas juga Tuhan jagai kehidupan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tapi serahkan kepada Tuhan. Karena itu subtema kita tadi mengatakan, hendaklah kita bersedia berjalan dengan Tuhan dan diarahkan oleh Allah. Ini kita peroleh ketika kita bersama-sama hidup dengan orang tua kita, kita diajar orang tua kita diarahkan oleh orang tua kita, tentu adalah sebagai bentuk Tuhan menyertai kehidupan kita. Karena itu jangan sekali-sekali merasa kecewa dengan orang tuamu. Jangan sekali-sekali merasa kamu tidak perlu orang tua. Karena orang tuamu adalah wakil Allah di dunia ini untuk memberikan kehidupan, untuk menyertai kehidupanmu. Karena itu anak-anak sekolah minggu, lewat cerita drama Natal nanti juga yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, bagaimana kita boleh belajar Yesus yang lahir ke dunia ini, dia adalah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Mari anak-anak sekolah minggu yang kasih Tuhan, jangan ada yang pegang makanan, jangan ada yang bermain-main, mari fokus untuk melihat drama Natal yang akan dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Di sebuah keluarga ada seorang anak bernama Dahlia yang sangat menginginkan HP iPhone terbaru yang harganya sangat mahal. Ketika tiba saat makan malam, Dahlia kembali merengek meminta untuk segera diberikan HP tersebut. Mami, Daddy, beliin aku HP baru dong. Untuk apa Dahlia? Kamu kan masih belum butuh. Iya sayang, kamu belum butuh itu. Kamu masih SD kan? Ya buat main TikTok, Mami, Daddy. Kalau cuma main TikTok, pakai aja HP Daddy ini. Gak mau ah, butut. Aku maunya HP yang baru, iPhone.
Tapi kan itu mahal sekali, Nak. Kamu belum butuh. Yaelah, Mami, kayak kita orang miskin aja deh. Udah sih, beli aja HP yang baru, iPhone buat aku. Anakku Delia yang cantik, kita nggak boleh menghambur-hamburkan harta walaupun kita punya. Ya kan, Dedi? Oh iya, benar sekali itu kata Mama. Oh iya, Delia, ngomong-ngomong, Dedi punya cerita. Dedi punya teman yang dia punya segalanya, tapi dia itu belum berkenan. Kamu dengar kata itu? Emang ada orang kayak gitu? Jadi ada dong. Jadi pada waktu itu dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan namanya akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan aku pun belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan juga Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu, sesuai perkataanmu itu. Berapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah engkau dengan buah rahimmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika salammu telah sampai kepada telingaku, bayi yang ada dalam rahimku akan melonjak kegirangan. Dan barang siapa yang telah percaya, apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
pengumuman kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri segera ke tempat tanah kelahirannya masing-masing, sehingga data-data masyarakat sesuai dengan tanah kelahirannya. Demikian disampaikan tertanda Kaisar Agustus. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Aduh Yusuf, aduh seperti aku akan melahirkan. Serius Maria? Iya benar Yusuf. Kita belum dapat tempat penginapan. Oh, kamu jangan sekarang Yusuf. Sebentar, kamu tunggu sini ya. Semoga kita dapat tempat penginapan ya. Iya Yusuf. Permisi Pak, permisi Bu. Permisi Pak. Ada apa Pak? Ada apa? Kenapa ini? Ibu, kami mau menginap di sini malam ini Bu. Oh, maaf penginapan sudah penuh. Baru saja terisi. Tolonglah Bu, istri saya sedang melahirkan Bu. Mohon maaf Ibu. Oh maaf Bu, nggak bisa. Saya nggak bohong. Mohon maaf ya. Baik. Iya. Ibu cari penginapannya. Permisi Pak, permisi Bu. Permisi Pak, permisi Bu. Kau jangan berisik-berisik. Ada apa ini malam-malam? Bu, kami mau menginap Bu di penginapan ini Bu. Aduh maaf, udah terisi tadi barusan aja kamar kosong terakhir terisi, nggak bisa maaf. Tapi sebentar lagi dia mau melahirkan. Aduh Bu, maaf, nggak bisa. Beneran Bu, tolonglah Bu. Serius saya nggak bohong. Kasihan dia Bu. Aduh mohon maaf, kalian cari saja dulu ke tempat lain ya. Beneran Bu. Beneran, aduh maaf ya Bu ya maaf. Yusuf, ayo cepat. Mana penginapannya? Aku sudah mau melahirkan. Permisi Bu, permisi Pak. Pak, permisi Pak. Bu. Iya Pak. Ada apa Pak ya? Kami mau nginep malam ini di sini. Maaf Bapak Ibu. Sudah penuh penginapan ini. Tidak ada lagi. Tolonglah Bu, kamu sudah berjalan sangat jauh dan ada penginapan yang kosong, semua penuh. Oh, maaf Bapak Ibu, nggak bohong pun aku ini. Udah penuh semua, Bapak Ibu boleh lihat ke dalam. Nggak ada lagi, aku nggak bohong. Tolonglah Bu, dimanapun itu Bu. Gimana lah ya aku ini ya? Aduh kasihan juga ibu ini kulihat. Aduh gimana ya? Nah tunggu aku pikir-pikir dulu. Gimana aku bilang? Ada sih. Ada, tapi tak layak gitulah untuk ibu ini. Tidak apa-apa, yang penting bisa berbaring Bu, tolonglah Bu. Nah, ada sih Bu, gimana Bu? Kandang domba, kalian mau? Mau, bawa ke Maria? Iya, benar ini kalian mau? Mau Bu. Kau tahu apa-apa Bu. Kau tahu kan kambing Gak apa-apa Bu, cepetan Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu, cepetan dia mau melahirkan Bu. Kotor. Cepat, gak apa-apa Bu. Ya sudahlah, benar ini ya. Aku nggak salah ya? Iya. Ya sudahlah. Benar. Di situ, di samping. Tunjukin Bu, gimana Bu? Di sini samping. Ya, apa-apa ya. Jangan sampai nyasar ya. Hati-hati ya. Ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Akhirnya kita bisa istirahat juga malam ini ya. Ya, malam ini udara sangat sejuk dan langit pun sangat terang penuh dengan bintang.
besar banget. Kok makin besar ya? Kok malah nggak ada kesini ya? Wah, iya. Apa itu? Aduh, apaan itu? Burung phoenix ya? Bukan. Ada terbang. Bukan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Oh, malaikat ternyata. Aduh, punya dosa apa aku didatengin nih? Udah. Ayo kita dengerin dulu dia mau ngomong apa. Jangan takut. Sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Hai orang Majus, apa yang membuat kalian datang kepadaku? Di manakah dia, Raja orang Yahudi? Kami sudah melihat bintang di timur, kami ingin menyembah dia. Menyembah dia? Kenapa dia begitu istimewa? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, demikian ada tertulis. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau bukan sekali-sekalilah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan selidikilah hal-hal mengenai anak itu, dan segera kabarkan kepadaku jika kalian sudah menemukan dia, agar aku datang untuk menyembah dia. Baik, siap Raja. Kami akan memberitahu Raja jika kami sudah menemukan anak tersebut. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yeay! Kita berhasil menemukan Sang Juru Selamat. Kami sudah lama menanti-nanti kedatangannya. Iya, kami sangat bersuka cita atas kedatangannya. Ini kami bawakan hadiah emas, emur, dan kemenyan.
Iya, terima kasih. Terima kasih. Oh iya, kita kan harus memberitahu Raja Herodes bahwa kita sudah menemukan bayi yang kita lihat itu. Tidak perlu. Kita tidak usah memberitahu Raja Herodes. Aku mendapatkan mimpi untuk tidak memberitahukan tentang di mana anak ini lahir kepada Raja Herodes. Wah, gimana nih nanti kita pulang bertemu dengan Raja Herodes? Tenang, kita lewat jalan lain saja. Oh ya ampun Dedi, itu mah cerita kelahiran Tuhan Yesus, katanya temen Dedi. Loh, kan Tuhan Yesus belum bisa jadi sahabat kita, Dahlia. Iya Dedi, aku jadi malu deh sama Tuhan Yesus. Tuhan yang mempunyai segalanya, Tuhan yang menciptakan jagat raya tapi bersedia lahir di kandang domba. Padahal pasti harusnya Tuhan Yesus bisa lahir di tempat yang mewah ya. Nah Dahlia, kamu sudah pintar menyimpulkan, lalu bagaimana kalau untuk hidup sehari-hari? Iya Mami, aku sombong, aku gak seharusnya bersikap kayak tadi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup kesederhanaan dan mengasihi semua orang. Maafin aku ya Mami, Dedi, aku gak akan ngulangin itu lagi. Aku akan terus belajar dan melayani Tuhan Yesus. Bagus Dahlia. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan drama Natal yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu, abang guru sekolah minggu. Baik, kita akan petik pelajarannya. Yang pertama adalah setiap anak Tuhan mau diajar, mau diarahkan oleh Tuhan, tentu dengan orang tuanya, dengan nasihat orang tuanya, tidak memaksakan kehendaknya, dia mau mengerti orang tuanya, dan dia mau nurut apa kata orang tuanya. Anak yang mau bersedia berjalan dengan Tuhan, tentu akan selamat hidupnya, dan Tuhan akan mengarahkan hidupnya ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu, yang boleh kami dengarkan di perayaan Natal anak sekolah minggu HKI Pamulang hari ini. Biarlah Tuhan penyembahan kami, perayaan kami, sukacita kami akan Tuhan berkati menjadi sukacita dalam kehidupan kami ke depannya. Firman-Mu yang mengajar kami kelahiran Yesus, kedatangan Immanuel di dunia ini adalah untuk menyertai kehidupan kami. Kami mau bersedia berjalan dengan Tuhan dan mau diarahkan oleh Tuhan lewat kasih sayang orang tua kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikumpulkan di, kemarin kan guru sekolah minggu sudah memberikan buku acara plus amplop. Nah nanti persembahannya taruh di amplop, lalu besok dikasih lagi ke kakak dan abang guru sekolah minggu ya. Sekalian ambil hadiah Natalnya. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 848, ayat 1 sampai 2. Adik-adik ikut bernyanyi ya. Tuhan,
Mari kita akhiri ibadah perayaan Natal kita. Kita mau berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan amin, amin. 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 Selamat Natal. Selamat Natal adik-adik, jangan keluar dulu ya, ada beberapa pengumuman. Mic-nya boleh dinyalain. Yang pertama, pengumuman yang pertama, adik-adik walaupun kita Natalnya online, tapi tetap ada hadiah Natal. Hadiahnya seperti ini, Kakak Mawar boleh di zoom ya, hadiahnya seperti ini. Nanti adik-adik bisa ambil, oh salah, bukan seperti ini ternyata. Yang kayak gini buat adik-adik sekolah minggu ya. Besok diambil sekalian menyerahkan persembahannya. Nah, walaupun kita juga setiap minggu sekarang udah ibadah online, tapi Natal kali ini kita akan ada tetap juara dari adik-adik terrajin yang mengikuti ibadah online. Yang gak lupa untuk komen di YouTube-nya Sekolah Minggu HKBP Pamulang. Adik-adik dengerin ya, besok juga diambil untuk hadiah anak terrajin. Sampai jam 1, kakak dan abang Sekolah Minggu tunggu sampai jam 1, oke? Yang pertama dari kelas Batita, yang paling rajin pertama ada Kaira Manurung. Yang rajin kedua ada Adrian Manurung. Dan yang ketiga ada Clara Manurung. Yang pertama ada Kaira Manurung, Ciara Manurung, maaf, yang pertama Ciara Manurung, yang kedua Andrian Manurung, yang ketiga Clara Manurung. Jangan lupa ambil yang besok. Lalu ada anak TK, yang pertama ada Priselia Pardede. Yang kedua ada Gabriel Sitorus, dan yang ketiga ada Yovela. Kakak ulangin anak TK, yang pertama Priselia Pardede, yang kedua Gabriel Sitorus, yang ketiga Yovela. Besok diambil hadiahnya. Lalu yang anak K2, yang pertama ada Valen, yang kedua Dealova Manurung, yang ketiga Berry Marbun. Kakak ulangi untuk anak K2 ada Valen, yang kedua Dealova Manurung, yang ketiga Berry Marbun. Oke. Anak tanggung yang pertama Gabriela Simorangkir, yang kedua Winnie, yang ketiga Gihon. Kakak ulangi, anak tanggung ada Gabriela Simorangkir, yang kedua Winnie, yang ketiga Gihon. Lalu ada anak besar, yang pertama Cynthia, yang kedua Aurelia, yang ketiga Natanea.
yang pertama Cynthia, yang kedua Aurelia, yang ketiga Natanea. Nah, untuk adik-adik yang belum jadi juara terbaik, mulai besok ibadahnya jangan lupa untuk komen. Biasanya ikut ibadah tapi lupa komen karena absennya dinilai dari situ. Nah, adik-adik yang tidak dapat juara juga nggak usah berkecil hati karena seperti biasa setiap Natal kita punya hadiah untuk semua anak sekolah minggu. Jangan lupa mulai besok udah bisa diambil dan sekalian menyerahkan persembahan Natal sekolah minggu. Besok. Nanti untuk anak-anak yang tadi juga akan dikirimkan nama-namanya ya ke WA agar lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ada sambutan dari seksi sekolah minggu. Mama udah habis penjualan yang Halo anak-anak. Selamat Natal. Selamat Natal. Duduk di sini. Terima kasih atas semua buat anak-anak telah menyaksikan acaranya. Terima kasih juga buat kakak-kakak sekolah minggu yang telah bersusah payah untuk terlaksananya acara ini. Dan secara khusus, terima kasih juga buat orang tua yang telah memberikan dukungan untuk terlaksananya acara ini. Sekali lagi, kami dari sesi sekolah minggu dan juga kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Amin. Selamat Natal. Dadah, Pak. Ya, sambutan dari perwakilan dari seksi sekolah minggu, adik-adik Natal sekolah minggu kita sudah selesai. Maka dari itu aku mau mengundang semua guru sekolah minggu untuk ke depan. Mari kita ucapkan selamat Natal untuk adik-adik sekolah minggu. Laura. War. Ini. Mamanya. Lupa Alex sekolah minggu. Itu tadi apa-apa. Tes 1 dulu. Kak Cika, pakai aja jaket. Kenapa rupanya sama? Ih, serem. Lu ngapain, Mas? Dadah. Dadah. Selamat hari Natal. Kak Grace, Ibu, nah, Kak, sini, Kak. Dadah. Sekolah minggu. Ngapain maju? Dadah. Yang di depan sudut. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. Selamat hari Natal.
Dadah anak-anak. Dadah. Oh, di sini ya. Dadah semuanya. Sampai jumpa di sekolah minggu tatap muka. Dadah. Kakak Cika. Cika nggak ada baju. Dadah.